Jadi ibu rumah tangga ternyata capek juga ya. Please Fani, semangat yuk, semangat. Jangan ngeluh. Ya, kenalin, nama gue Fani. Umur gue sekarang 21 tahun. Dan gue udah jadi single parent buat anak gue, Shiva. Pasti kalian bertanya-tanya kan, loh kok bisa sih umur masih muda 21 tahun udah jadi single parent? Nah, biar kalian gak penasaran, gue akan cerita ke kalian. Jadi, waktu itu gue masih kelas 2 SMA di salah satu SMA swasta di Jakarta. Cie, kepo ya, kepo. Bisa dibilang gue tuh salah satu cewek yang dikenal di SMA. Ya teman seangkatan, ya adik kelas, ya kakak kelas. Semuanya kenal gue karena gue anak gaul and cool gitu. Tapi ada mitos yang bilang biasanya kalau cewek cakep sih pasti pada on gitu. Tapi gini-gini gue pinter loh. Ya seenggaknya gue ranking 5 besar lah. Gue rasa saat itu adalah saat momen terbaik dalam hidup gue, dimana gue punya banyak temen, pulang sekolah terus jalan-jalan gak jelas. Duh, rasanya seru dah kalau diinget. Sebenarnya banyak cowok yang berusaha ngedeketin gue, dari adik kelas yang masih ngusan sampai kakak kelas yang so iye kayak junior. Ya, cuma gue orangnya agak picky gitu. Kalau salah pilih bisa nyesel dah gue. Dan akhirnya gue serahkan hati gue ke Kak Erik. Dia anak kelas 3 yang bikin gue jatuh hati. Dia tuh cool banget. Terus dia jago main basket. Dan hal yang gue suka dari dia tuh gak banyak cincong gitu loh. Selama gue pacaran sama Kak Erik, banyak banget cewek-cewek yang julitin gue. Semuanya gak setuju kita pacaran. Gue juga gak paham kenapa bisa kayak gini. Bahkan temen deket gue si Nanda bilang gini ke gue, Van, mending gak usah pacaran sama Kak Erik. Dia kan Stop, atur hidup gue. Stop ceramahin gue. Stop ikut campur urusan gue sama cowok gue. Karena gue kesel, gue curhatin semua unek-unek gue ke Kak Erik. Gue ceritain ke dia kalau hubungan kita banyak yang gak suka. Dia cuma dengerin gue ngeluh sambil ketawa-tawa. Gak terasa kita udah 3 bulan pacaran. Ya namanya masih anak SMA, dikit-dikit kalau pacaran ya ada cemburu-cemburunya gitu dah. Nah, gak tahu kenapa gue baru sadar kalau Kak Erik itu deket sama anak kelas 1. Pas gue tanyain kenapa bisa care banget sama tuh anak, Kak Erik pasti marahin gue. Kamu tuh gak usah jealous, dia itu cuma aku anggap sebagai temen doang, paham gak? Asli, gue shock pas dia marah-marah ke gue. Padahal gue cuma denger penjelasannya. Setelah itu kita sempat lost contact selama seminggu. Gue rasa emang bener deh kata anak-anak kalau Kak Erik itu bukan cowok yang baik buat gue. Hari itu guru lagi ngadain rapat, jadi anak-anak bisa pulang lebih cepet. Pas gue baru aja keluar dari kelas, ternyata Kak Erik udah nunggu di depan pintu. Fani! Dia teriak manggil gue, tapi gue tetap cuek dan jalan gitu aja ninggalin dia. Fani, tunggu. Aku bisa jelasin semuanya. Dia lari ngejar gue, tangan gue dipegang dengan erat. Di situ gue ngerasa kasihan sama dia sih, dan gue kasih dia kesempatan buat jelasin semuanya. Gak tahu kenapa mendadak hati gue luluh lagi sama dia. Dan gue dengan mudahnya memaafkan kesalahan dia. Gue orangnya gak tegaan gitu sih, apalagi minggu depan Kak Erik mau UN. Setelah kita baikan, hubungan kita berjalan seperti biasanya. Malah gue makin sayang sama dia. Gue sering diajak ke rumahnya pas lagi sepi. Dan ini berlangsung lama. Ya, kalian tau lah kalau dua lawan jenis berduaan pasti yang di tengahnya itu setan. Dan setelah berjalan 1 tahun, gue naik ke kelas 3 dan dia udah lulus SMA. Kak Erik memutuskan kuliah di luar kota. Sampai suatu ketika ada yang aneh sama diri gue. Gue udah 2 bulan lebih gak dapet juga. Sumpah ini mimpi buruk. Gue tahu kalau sebagai remaja belasan tahun siklus menstruasi itu sering gak stabil. Tapi kalau diinget-inget kebiasaan gue sama Kak Erik,
Segala cara gue udah coba untuk memperlancar datang bulan. Gue udah makan nanas muda, semangka, jeruk nipis. Bakso bakar gue juga makan, tapi gak dapet juga. Jir, apa jangan-jangan gue hamil ya? Pikiran ini mulai menghantui diri gue. Pagi, siang, malam, hidup gue gak tenang. Sampai akhirnya pas lagi upacara bendera hari Senin, badan gue berasa lemes banget. Badan gue mendadak terhuyung ke depan dan semuanya gelap. Gue terbangun karena aroma minyak kayu putih yang menyengat. Dan ternyata gue udah di UKS. Di situ ada teman gue juga, si Nanda. Kebetulan dia juga anggota PMR di sekolah gue. Gue kira ketika gue di UKS dan ditemani segelas teh hangat bisa jadi solusi buat badan gue yang lagi gak enak ini. Tahu-taunya gue mau muntah. Nanda refleks ngasih gue plastik hitam buat muntah. Singkat cerita, gue diizinin buat pulang ke rumah dan Nanda yang nganterin. Sebelum sampai rumah, gue minta Nanda buat nganterin gue ke apotik. Semoga dia gak curiga. Pas di apotik, gue deg-degan. Gue celinguk di sekitar gue. Pada orang ya yang lihat. Gue malu kalau ada orang lain yang tahu gue beli tespek. Akhirnya pas keadaan mulai sepi, gue beraniin diri buat nanya ke mbak-mbaknya yang jaga. Mbak, mbak, jujur gue grogi. Mbaknya balik nanya, iya dek, ada yang bisa saya bantu? Gue bilang, mbak, ada tespek nggak? Seketika hening sesaat. Mbaknya ngeliat gue dengan seksama. Terus dia bilang, oh ada kok ada. Dan dia ngambilin tespek itu. Karena gue takut dan gak mau ditanya ini itu, jadi gue langsung bayar dan nyelonong keluar. Waduh, gila. Di parkiran, Nanda nungguin gue sambil masang muka penasaran. Dia tanya, lu beli apaan, Van? Masuk angin kan lu? Gue berbohong lah. Iya nih, gue beli obat buat jaga-jaga aja di rumah. Hehe. Sampai di rumah, gue buru-buru ke kamar mandi dan ngunci pintu. Rasa parno gue makin menjadi-jadi. Dan ketika gue coba tuh tes pack, hasilnya holy shit, strip 2. Ambiar. Gue nangis jadi-jadinya di dalam kamar mandi. Untung suasana rumah lagi sepi. Gue berusaha ngasih kabar ke Kak Erik yang lagi kuliah di luar kota. Kak Erik, kamu janjikan gak akan ninggalin aku. Tapi chat WA gue gak dibales. Dirit aja juga enggak. Gue takut. Gue bener-bener shock dengan ini semua. Akhirnya gue spam chat ke dia. Tiap pulang sekolah, gue selalu langsung pulang ke rumah. Gak main, gak nongkrong, bahkan gak keluar dari rumah. Gue yang awalnya suka pakai kaos mini-mini di rumah, mendadak gue ganti sama kaos oblong yang gede. Pas ditanya mama, Fani, kok tumben kamu pakai kaos kedodoran gitu? Gue cuma bisa ngeles, gerah mah, cuacanya panas banget. Dan mama berlalu gitu aja. Tapi gue yakin hal ini gak akan bertahan lama. Pelan-pelan, siap gak siap, bokap nyokap pasti bakal tahu. Gue mulai minder ke sekolahan. Gue ngerasa ada perubahan yang signifikan di tubuh gue. Badan gue makin terlihat menggemuk. Payudara juga bertambah membesar. Semua anak-anak mulai bicarain gue yang enggak. Saat makan malam tiba, dengan penuh rasa takut, akhirnya gue berusaha ceritain ini semua di depan bokap nyokap. Belum selesai ngomong, bokap udah marah. Dia emosi sampai gebrak meja. Nafasnya tersengal, matanya memerah menahan isak tangis. Nyokap geleng-geleng. Gue ngerasain kekecewaan mereka. Malam itu juga bokap nyuruh gue hubungin Kak Erik. Tapi lagi-lagi dia gak bisa dihubungin. Akhirnya mau gak mau bokap nelpon orang tua Kak Erik. Gue gak tahu apa yang mereka omongin di telepon. Tapi gue dengar sesekali bokap naikin nada bicaranya. Seminggu kemudian, gue sama keluarga datang ke rumah Kak Erik. Di sana ada dia dan kedua orang tuanya. Dari pertemuan singkat ini, akhirnya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan kita berdua. Gue berhenti sekolah karena kandungan janin gue udah tua. Dan Kak Erik juga memutuskan berhenti dari kuliahnya untuk fokus mencari kerja.
Tapi setelah menikah bukan berarti semua masalah terselesaikan. Gue tahu ini berat, tapi kabar ini menyebar ke seluruh sekolahan. Nama gue ada di setiap pembicaraan mereka. Fanny si super cantik hamil di luar nikah. Semenjak kita menikah dan dikaruniai momongan, Kak Erik bekerja sebagai kru store di salah satu toko sepatu di sebuah mall. Mungkin uangnya emang gak seberapa, tapi seenggaknya dia udah mau bertanggung jawab. Setahun setelah menikah, hubungan kita mulai merenggang. Kak Erik ternyata selingkuh dengan rekan kerjanya satu toko, dan kita akhirnya bercerai. Mungkin dia sudah menemukan kebahagiaan barunya. Gue jadi janda di umur 19 tahun. Sekarang anak gue umurnya udah 4 tahun di saat gue baru 21 tahun. Dan meskipun sekarang kita udah berpisah, Kak Erik tetaplah sosok ayah yang bertanggung jawab. Sesekali dia kesini untuk bermain seharian dan menemani putri kecilku, Shiva. Gue berharap kalian gak bernasib sama kayak gue. Pesan gue please banget, jaga pergaulan. Jangan sampai kalian menyesal seperti gue. Kenikmatan sesaat yang akan mengubah hidup lu dalam sekejap. Hati-hati, di luar sana banyak cowok-cowok yang gak bertanggung jawab. Tapi gue gak menyesal. Mungkin ini rencana Tuhan buat gue menjadi lebih baik dengan dikirimnya malaikat kecilku.